Halo teman-teman semua, selamat malam. Apa kabar? Bagaimana teman-teman market? Sebenarnya nggak banyak update ya, karena masih sama kalau kita lihat sentimen-sentimennya. Mungkin kita akan bahas sedikit mengenai trade war ya, kita update sedikit. Terus kalau kita lihat kan harga emas ini kembali menguat ya. Jadi harga emas ini udah balik, bukan balik lah, kembali menyentuh all time high teman-teman. Harga emas ini kan udah break hari ini di atas 3.400 ya. Jadi kalau kita lihat selama 1 minggu terakhir harga emas itu udah naik sekitar 15% teman-teman. Ya, jadi ada beberapa hal ya yang mengakibatkan harga emas ini terus naik. Yang pertama itu karena masih Antam menyala. Yes, Antam. Kita akan bahas teman-teman untuk emiten-emiten emas nanti ya. Jadi harga yang membuat harga emas naik ini karena seperti yang kita tahu yang mengenai trade war antara US, China dan negara-negara lain ini kan belum membaik ya teman-teman. Ya, jadi US ini belum mau ada deal dengan China. China-nya sekarang juga bilang, ya kita juga kita nggak akan mau deal kalau US-nya ini nggak punya itikat baik. Ya, jadi harus US-nya yang memulai duluan. Sedangkan US bilang, ya ini sebenarnya China yang butuh kita. Ya, jadi saya rasa ini masih akan panjang ya untuk mengenai trade war ini, dimana dua-duanya nggak mau ngalah teman-teman. Ya, jadi China-nya nggak mau mengalah duluan, US-nya juga nggak mau mengalah duluan. Seperti yang kita tahu, dampaknya ini apa? Ya, 2 mingguan yang lalu, kita lihat obligasinya Amerika Serikat itu kan dijualin terus ya. Yield-nya ini kan naik terus. Ya teman-teman, kan berarti kalau yield-nya naik, harga obligasinya turun ya. Itu perlu diingat. Kena sell off, itu juga yang membuatkan US dollar melemah teman-teman. Karena obligasinya Amerika Serikat, surat utangnya itu dijualin, baik itu mungkin sama China, sama Jepang, ya sama yang lain juga lah. Karena takut teman-teman, ya takut kalau kita lihat ini kan trade nggak ada kejelasan, takutnya ekonominya Amerika Serikat ini kena dampak, kena hit, ya orang-orang memilih untuk menjual surat utang Amerika Serikat teman-teman. Ya jadinya US dollarnya juga ikutan melemah. Nah, ini juga yang menjadi penyebab bahwa harga emas ini menguat. Jadi kalau harga emas itu kan selalu pembandingnya adalah in US dollar. Ya, misalnya awalnya 1:2. US dollarnya ini melemah, teman-teman, yang pembaginya ini. Ya, jadi otomatis harga emasnya menguat. Ditambah lagi di kala ketidakpastian ini kan dulu yang menjadi salah satu safe haven itu adalah US dollar atau obligasi Amerika Serikat. Nah, kalau obligasi Amerika Serikatnya ini kena sell off atau kena dijualin terus dan US dollarnya melemah, orang-orang ini akan mencari safe haven yang lain. Safe haven yang lain adalah ya tentu saja emas, teman-teman. Ya, jadi permintaan menguat, US dollarnya melemah. Langsung emas ini menguat signifikan, teman-teman. Apakah, nah pertanyaannya sekarang ini, apakah ini udah cukup? Apakah ini udah mulai bisa koreksi? Kalau saya lihat ya, ini mungkin masih bisa menguat. Ini saya akan coba kasih lihat. Ini, nah ini harga emas ya. Harga emas ini bisa aja masih menguat teman-teman. Tapi mungkin penguatannya ini sudah terbatas, sudah limited ya. Tapi selama China, US, dan negara-negara lain ini belum ada deal, orang pasti ujung-ujungnya akan ke gold. Tapi begitu nanti ada berita positif sedikit, misalnya oh China udah mulai melunak, US-nya udah mulai melunak, pasti goldnya kena sell off duluan. Ini kan sama kayak waktu itu, saya lupa beberapa minggu yang lalu, kalau nggak salah di periode-periode yang ini teman-teman, dimana waktu itu masih banyak ketidakpastian, US, China-nya balas-balasan, harusnya ini kan naik terus. Tapi ini justru malah koreksi. Kenapa? Karena setiap kali ada something yang turun signifikan,
atau waktu itu kan ini kan US marketnya turun signifikan, Asian market turun signifikan, semuanya juga kena sell off teman-teman. Habis kena sell off, habis itu kelihatan kan marketnya udah mulai agak tenang. Oh yaudah balik lagi masuk ke safe haven, masuk lagi ke emas. Nah kali ini karena market ini kan sudah mulai menunggu nih, kapan nih US China akan membaik. Ya begitu ada perbaikan, ya goldnya akan mulai koreksi. Ya jadi saran saya kalau teman-teman yang masih punya ya mau lakukan profit taking, bisa lakukan profit taking dulu sebagian. Saham-sahamnya apa? Saham-saham dari komoditas emas. Antam ini salah satunya. Ya, paling gampang lah. Semua orang tahu Antam. Ya, komoditas emas menguat. Yang diuntungkan apa? Salah satunya Antam. Antam ini sebenarnya kalau kita lihat, ini kan sebelumnya dia bergerak sideways. Ya, bergerak sideways terus break. Ini breaknya kan break kencang banget nih teman-teman. Ya, ini teman-teman kalau lihat pas break, ini kan volumenya meningkat. Kita lihat sama kayak harga emasnya tadi. Kalau harga emasnya ini udah mulai koreksi, ya dia ada kemungkinan koreksinya juga lumayan. Ini sebenarnya ini kan next, belum kelihatan. Sorry. Next resistannya ini kan di sini. Ya. Aduh. Masih. Nah, di sekitar sini. Nggak kelihatan. Sorry. Nah, resistennya kan di sini nih, teman-teman. Ini di kisaran 2250. Ya. Di kisaran 2250. Ya bisa aja setelah menyentuh atau mendekati ini, dia akan mulai koreksi tuh, teman-teman, untuk Antam. Nah, jadi teman-teman mesti mulai hati-hati. Bagi yang udah punya posisi, bisa mulai profit taking sebagian. Terus saham komoditas emas itu apa lagi sih? Ini, bentar, ini saya akan benerin dulu. Saham komoditas yang related saham ke emas apalagi? Ini juga salah satunya. Ini kan sebenarnya juga udah naik kencang ya teman-teman. Ya akan kita bahas. Ini sebenarnya juga udah naik. Ini dia sempat sideways terus break. Ini sebenarnya belakangan nggak sekencang Antam, tapi dari sebelumnya naiknya dia udah naik duluan, udah naik kencang. Ya ini resistennya ada di 690 untuk harta. Ya harta ini udah kita bahas. Terus emas yang selanjutnya ini juga salah satu ya. Ini tapi kalau teman-teman lihat di ini sebenarnya ada gap. Jadi mesti agak hati-hati nih teman-teman. Ya PNLF juga kita bahas, tapi kita bahas komoditas emas dulu ya. Ini banyak yang nanya. Sebenarnya juga udah dekat resisten ya teman-teman. Nah, ini sebelumnya kan dia bergerak sideways. Ini area sidewaysnya, terus dia kan jebol. Ini mau coba break dari MA20 nggak berhasil break. Koreksi lagi nggak berhasil, koreksi. Ini berhasil break semua MA-nya. Nah, tapi ini udah dekat resistennya teman-teman. Ya, jadi mesti agak hati-hati nih untuk MDKA. Sama, Antam tadi juga dekat lagi dari resisten. Seperti yang saya bilang, emas ini juga begitu ada kabar yang membaik mengenai trade, emasnya ini bisa koreksi. Ya, jadi sama MDKA ini hati-hati teman-teman karena udah dekat resisten. PSHB, kalau PSHB ini juga udah dekat resisten teman-teman. Jadi ya kalau yang udah punya barang ya di keep, tapi bisa lakukan profit taking dulu sebagian. Terus tadi ada yang nanya apa ya? Jadi lupa. Sebentar ya, ini PSHB udah kita jawab. MA-nya saya pakai 20, 50, 100. Kalau yang 200 kepanjangan. Karena kan sekarang marketnya masih agak short sentiment juga ya. Jadi sebenarnya MA 200 juga nggak gitu kepake teman-teman. Kalau kita mau cari yang long term tapi banyak ketidakpastian seperti ini. Oh ya, panin-paninan habis ini kita bahas. Sekarang kita bahas pani dulu. Pani
ini sebenarnya kalau kita lihat, ini kan dia ada gap ya teman-teman. Hari ini koreksi, tapi ini koreksinya juga ini kalau teman-teman lihat ya, ini kan dia mau break MA20 nya nggak berhasil ya, ini mau break nggak berhasil, ini break nggak berhasil, ini mau break juga koreksi lagi nggak berhasil teman-teman. Jadi selama dia belum berhasil break dari MA20 nya, ini masih akan ada kemungkinan untuk dia akan ranging dulu di sini nih. Belum ada pembalikan arah, belum ada perbaikan tren ya, selama dia belum berhasil break dari MA20 nya. Nah, lalu apa yang kira-kira bisa membuat PANI ini break dari MA20 nya atau reversal? Ya, kalau kita lihat market kita secara global juga belum terlalu kondusif. Ya, jadi saya rasa masih agak susah nih ya teman-teman. Mungkin ya teman-teman kalau yang mau entry, buy on weakness aja untuk PANI. Ini CBDK-nya. Ini CBDK ini kalau kita lihat dari sisi teknikalnya agak better teman-teman ya, meskipun ini kurang lebih sama lah, tapi ini agak better. Ini kan dia coba break dari MA nya nggak berhasil. Nah ini pas sudah berhasil, ini kalau kita lihat sekarang kan dia kepentok di MA 50. Selama di kisaran daerah dari sini dia bisa mantul, dia itu bisa aja reversal sebenarnya. Jadi sebenarnya CBDK ini kalau dari sisi teknikal better daripada PANI. Nah, kita akan bahas PANIN sekarang. Paninan, PNLF, PNBN, PN-PNan lah, Panin-Paninan ya. Jadi PANIN ini hampir tiap tahun ya, mungkin teman-teman ada yang ingat, hampir tiap tahun itu dia ada berita, oh ini PANIN akan diakuisisi A, akan diakuisisi B. Jadi ini sebenarnya berita yang hampir tiap tahun muncul teman-teman ya untuk PANIN. Ya yang mesti teman-teman ingat ya, tiap kali dia mengenai isu akuisisinya ini mereda, kempesnya itu bisa lumayan loh teman-teman. Nah jadi teman-teman mesti hati-hati nih. Teman-teman mesti hati-hati kalau ternyata soal akuisisi ini nanti misalnya dibantah atau ternyata nggak jadi or whatever, itu yang teman-teman mesti berhati-hati. Apalagi mungkin kalau yang teman-teman tadi kejar di atas ya, kalau main yang sentimen-sentimen kayak mau akuisisi, apalagi ini tuh hampir tiap tahun beritanya muncul, teman-teman mesti hati-hati teman-teman. Ini kan sebenarnya saya tarik ini untuk resistennya di kisaran 488 ya. Ini menurut saya kalau baru mau entry, better buy on weakness. Kalau besok ternyata masih cukup kuat ya nyandal aja dulu, nyandal dulu sedikit, habis itu buy on weakness aja teman-teman. Itu untuk PNLF ya. Saya rasa PNLF mau dari PNBN, ini juga PNBN tuh, malah PNBN nya hari ini udah merah teman-teman. Nih, ini PNBN-nya. Ini jadi kan dia lama sideways di sini terus berhasil break. Ya ini sekarang jadi kalau ini dia nggak berhasil bertahan ya akan kembali sideways di sini PNBN-nya. Gitu. Excel ini untuk merger dengan friend-nya sudah selesai ya teman-teman. Jadi sekarang ya kita next-nya ini sentimennya adalah yang ditunggu adalah ya nanti setelah merger dengan friend ini apakah
perbaikan kinerjanya, mulai melihat market share-nya gimana dan lain sebagainya. Secara overall, tapi Excel ini kan udah lama sideways nih, ya, nih, ini dia sideways, ini koreksi ya. Better kalau teman-teman mau lakukan buy on weakness dekat-dekat area support. Ya, jadi manfaatin area sideways ini untuk trading. Entry dekat-dekat area support, dekat-dekat 2070. Banking belum kita jawab ya. BBRI, banking ini yang dikhawatirin adalah kan dividennya udah selesai nih semua. Mau itu BRI, BNI, Bank Mandiri, ini dividen-dividenan udah selesai semua. Ya, jadi teman-teman perlu hati-hati nih. Kalau dari sentimen globalnya belum membaik ya, US dollarnya ternyata US dan China ini ternyata belum ada deal dan lain sebagainya mengenai trade ini, belum ada perbaikan, ya masih agak susah sebenarnya untuk saham-saham perbankan atau blue chip ini bisa rebound. Ini kalau teman-teman lihat belum berhasil break dari MA-nya ya, nih. Mungkin dari MA 20 dia mulai udah agak hovering di atas, tapi di MA 100 kepentok koreksi, kena koreksi. Ya, jadi sebenarnya belum ada perbaikan tren teman-teman untuk saham banking. Jadi ini juga sama nih, belum berhasil break dari MA-nya semua. Kalau mau nyicil ya buy on weakness, tradingnya trading pendek aja. Misalnya dari sini terus nanti dekat-dekat MA-nya ini, dekat-dekat MA 50 jual ya, buy on weakness dekat-dekat area support, nanti dekat-dekat MA-nya jual. Karena memang belum ada perbaikan tren teman-teman. Ini BCA juga kepentok di MA-nya nah. Ini kalau teman-teman lihat, ini kan sebelumnya kepentok di MA 20-nya terus nih. Kepentok di MA 20-nya koreksi. Juga sama, ini kepentok di MA 20 koreksi, kepentok di MA 20 koreksi, kepentok di MA 20 koreksi. Grup PP at least sentimen untuk MSCI kan lebih clear ya teman-teman, yaitu nggak boleh umah ya. Jadi selama nanti grup PP ini nggak umah, ada chance untuk masuk ke MSCI. Nah kan nggak boleh umah dalam 1 tahun nih teman-teman. Next MSCI-nya itu kan nanti yang mungkin bisa masuk itu di bulan Juli, yang mungkin masuk ya di bulan Juli itu cuman Brand. Karena umahnya udah lewat dari 1 tahun. Mina. Ini kalau EMA 100-nya jebol ya udah nggak salam. Mau naiknya juga udah banyak banget teman-teman. Yang menarik lagi, ini cukup menarik nih MAPI ini kalau ada koreksi bisa lakukan buy on weakness ya teman-teman. MAPI ini bisa lakukan buy on weakness. Era ini juga sama, bisa lakukan buy on weakness. Bukalapak, nah Bukalapaknya udah naik hari ini. Bukalapak ini juga masih menarik ya teman-teman. Jadi kalau bisa ada koreksi, teman-teman bisa lakukan buy on weakness juga. Kalau marketnya masih seperti ini ya, better sebenarnya kalau ada saham-sahamnya ranging itu teman-teman enak lakukan buy on weakness saja, dan nggak usah terlalu agresif karena balik lagi ya, market ini belum pulih sepenuhnya teman-teman, masih nggak enak ya, sentimennya juga masih belum terlalu positif ya. Jadi buat apa sebenarnya teman-teman agresif? SCMA ini juga cukup oke ya kalau teman-teman mau entry dekat-dekat harga sekarang untuk SCMA. Next, terus yang cukup menarik, ini saya kasih satu. Ya, tadi kan kita bilang brand ini sebenarnya dia masuk MSCI-nya itu di kisaran harga segini 8.800-an. Ya, jadi selama dia nggak umah dan mencapai harga 8.500-8.800-an by bulan Juli, dia ada kemungkinan masuk ke MSCI. Ya, oke. Mungkin itu dulu ya teman-teman, karena memang marketnya juga nggak banyak update yang baru. Ya, itu aja. Jadi balik lagi, nggak usah terlalu agresif, nggak usah dipaksain trading teman-teman. Ya, thank you semua.